atau mau bikin apa tuh yang pakai gelas yang banyak juga sekarang? Denis ya, bukan? Apa ya? Stop it. Get some help. Halo semuanya, selamat datang di Food Talks. Seneng banget akhirnya kita bisa kembali lagi berjumpa di episode kedua kali ini bersama aku, Aufa, Dan aku Lutfia. yang nantinya beberapa menit ke depan akan mengulik nih serunya dunia pangan hanya di Food Talks. Wah, kalau gitu Alfa tuh kelihatannya udah semangat banget. Kayaknya udah sarapan gak sih Alfa tadi pagi? Nah, ngomong-ngomong tentang sarapan, tadi pagi Alfa sarapan pakai apa nih? Tadi pagi aku kebetulan sarapannya pakai nasi goreng sih. Kalau Mbak Titi tadi pagi sarapan pakai apa? Kalau aku tuh tadi sarapan pakai roti biar kayak orang-orang barat gitu loh, ala-ala. Gitu, pokoknya kayak bule. Tapi ngomong-ngomong soal roti nih, hari ini kita udah kedatangan masternya di bidang bakery. Nah, siapakah beliau? Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Ibu Dr. Rinianti, STPMP. Pagi, selaku dosen di PPP UGM ya, Bu. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir buat kegiatan food lokal ini. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih tentang beberapa hal yang akan kita bicarakan gitu. Nah, tadi kan saya udah tanya nih tentang sarapan, tentang pakai roti gitu. Nah, ngomongin tentang roti nih Bu, sebenarnya cukup gak sih kalau kita tuh cuma sarapan pakai roti? Mengingat kayak mahasiswa sekarang kan udah cepet-cepet harus jam 7 kuliah gitu kan, gak sempet buat nyari sarapan. Kira-kira kalau sarapan cuma pakai roti itu cukup gak sih gizinya atau kalorinya buat berkegiatan gitu? Ya, kalau yang saya tahu ya, kalau untuk sarapan itu mungkin sebaiknya yang mudah ya, yang mudah untuk dicerna gitu loh, yang simple, misalnya buah. Tapi bukan berarti nggak bisa roti. Jadi kalau saya sarankan adik-adik, kalau misalnya ada pilihan buah tetap dikonsumsi, kemudian sumber karbohidratnya bisa dari roti atau bisa dari yang lain. Oke, gitu ya Bu. Jadi intinya roti sebenarnya juga tetap bisa, tapi disarankan buah itu lebih baik gitu ya Bu. Oke. Karena roti kan karbohidratnya kompleks ya, seperti juga nasi gitu loh. Kalau kita mulai berkegiatan kan yang mudah untuk diubah menjadi energi. Ya, benar sekali. Begitu penjelasan dari Bu Rini. Nah, tapi untuk persoalan bakery ini kan cukup luas ya Bu. Lalu untuk jenis-jenis bakery-nya sendiri itu ada apa saja sih Bu? Bakery secara umum gitu ya? Iya. Mungkin kalau di pasaran kan adik-adik banyak sekali ya. Roti, mungkin pancake, kemudian yang jenis dengan pastry seperti ini, kemudian ada cake, ada brownies, ada bolu, jadi macam-macam gitu ya. Ternyata banyak banget ya jenisnya. Kalau aku mungkin baru dikit nyobanya, mungkin kayak roti tawar, terus paling pastry juga beberapa jenis kan, banyak jenis pastry yang lain gitu kan Bu. Nah, ngomongin tentang jenis-jenis roti, belakangan ini pasti banyak ada produk bakery yang lagi populer banget nih. Menurut Ibu sendiri, apa sih produk bakery yang paling populer gitu Bu? Nah, ini yang muda biasanya lebih tahu nih. Apa tuh? Apa yang ada yang baru, yang viral apa kurang lebih? Kalau yang Contohnya? lagi viral tuh itu sih Bu, kroffel. Iya, benar. Itu sejenis kayak pastry gini juga ya? Ya. Oke. Karena biasanya yang muda tuh yang selalu mengikuti ya. Jadi tadi pertanyaannya Lutfi apa tadi? Yang lagi populer belakangan ini tuh bakery-nya jenis apa ya, gitu? Tuh hostnya malah lebih tahu. Ragamnya itu banyak. Kalau yang populer mungkin pastry juga populer. Kemudian yang juga berkembang cukup banyak sekarang seperti roti yang dari
dari sourdough gitu ya. Biasanya yang mungkin yang paling biasa kita jumpai yang bikin roti pakai ragi instan. Nah, kalau ragi instan tuh kan biasanya dari Saccharomyces cerevisiae ya. Sementara kalau sourdough itu sedikit beda karena ada yeast di sana, kemudian juga ada lactobacillus, bakteri asam laktat di situ. Jadi orang karena concernnya ke kesehatan, kemudian banyak informasi atau penelitian yang menyatakan bahwa roti dengan sourdough ini punya efek kesehatan yang lebih baik. Di antaranya dia bisa menurunkan level dari gluten, kemudian dia juga mudah dicerna, kemudian ada beberapa informasi juga yang menyebutkan bahwa dia punya kandungan serat yang baik. Jadi ada beberapa keuntungan. Nah, sepertinya ini juga sedang menjadi perhatian juga. Saya rasa itu. Oke, mungkin tadi udah sempat disebutin juga sama Mbak Titik, dan kayaknya kita beberapa udah tahu tentang kroffel gitu ya Bu, makanan yang lagi hits banget disukain terutama oleh anak-anak muda sih Bu, kebetulan kalau kroffel itu. Nah, Kroffel itu yang kayak apa sih? nah Mbak Titik boleh dijelasin? Saya malah nggak mengikuti nih. Oke, setahu saya tuh kroffel itu dari ini jenis croissant yang dibentuknya tuh kayak waffle. Jadi yang awalnya bentuk ini terus dipres pakai mesin waffle gitu Bu. Jadi nanti bentuknya lebih tipis, terus dia dikasih saus karamel gitu. Nah itu lagi hits banget belakangan kali ini karena mungkin teksturnya lebih enak ya kan, kalau kayak gini kering gitu kan Bu. Tapi kalau kroffel tuh mungkin masih ada kayak lebih basah-basahnya gitu. Nah ngomongin tentang croissant ini kan dia berlapis-lapis gitu kan, mungkin bisa diliatin dulu. Ini kan kayak berlapis-lapis gini Bu. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan lapisan-lapisan itu disebut apa gitu Bu, kalau boleh tahu? Sederhananya sih gini ya, karena kalau kita bikin roti tawar biasa itu kan dough dikasih ragi gitu kan. Kalau di pastry ini, jadi dough tuh dari tepung dan air, kemudian kita giling, kemudian di atasnya kan biasanya margarin atau bisa mentega atau butter lah ya, yang lemaknya tinggi. Jadi lemaknya tinggi. Kemudian ditipiskan, kemudian dilipat lagi berkali-kali sehingga lapisannya kan berganti-ganti. Jadi dough yang tadi tepung, kemudian margarin, kemudian tepung, margarin, dan demikian seterusnya. Nah, masing-masing itu kan punya karakter berbeda ya. Airnya juga berbeda. Nah, ketika kita panaskan air dari kedua bahan yang berbeda tadi itu akan menguapkan, kemudian mendesak lapisannya. Kemudian margarinnya juga meleleh, sehingga kemudian kan terbentuk rongga. Nah, antara satu lapisan dengan lapisan lain kan beda-beda, sehingga akhirnya kita melihatnya sebagai lapisan-lapisan. Jadi seperti kita buka ya. Iya, boleh Bu. Jadi seperti ini. Nah, kebetulan di sini nggak begitu kelihatan ini lapisannya. Ini cuma di luar ya Bu. Iya. Biasanya tuh di antara lapisan yang ini itu ada rongga-rongga yang terbentuk. Tuh. Oke, kalau gitu. Oke, dari sini kan kayak ada lapisan-lapisan yang terbentuk gitu. Terus bedanya kalau sama roti tawar gitu Bu, kan roti tawar biasanya yang terbentuk tuh justru kayak rongga-rongga bulat-bulat gitu. Sedangkan kalau ini kan lapisan-lapisan itu mungkin ada tekniknya yang beda, atau kalau roti tawar biasanya kan cuma dituang gitu ya Bu, adonannya nggak yang dilipat-lipat gitu. Apakah itu yang menyebabkan perbedaan bentuknya itu Bu? Kalau di roti tawar atau roti-roti yang sejenis lainnya itu kan kita pakai yeast ya. Jadi yang tadi yang saya sebutkan dengan ragi instan. Nah, yeast tadi dia akan mengkonsumsi gula. Jadi dia pakai gula yang ada dalam doughnya. Gulanya dipakai, kemudian terjadi yang namanya fermentasi.
Nah, fermentasi itu menghasilkan etanol dan CO2 ya. Sehingga kemudian muncul rongga-rongga. Jadi waktu adik-adik memanaskan roti yang sudah terfermentasi tadi kan udah menggembung gitu kan. Kemudian kita panaskan. Nah, uap-uap yang ada di sana, CO2 yang ada di sana itu akan lepas. Tinggallah rongga dari rotinya. Itu pada roti tawar atau roti-roti yang lain. Kalau kalau pada pastry kita tidak menambahkan ragi di sana. Jadi yang rongganya itu terjadi karena tadi lapisan antara dough, kemudian margarin yang berbeda karakter tadi, kemudian ada uap air yang terdesak, kemudian terperangkap gitu ya di sana, kemudian kita panaskan kan, sehingga kemudian terbentuk rongga. Jadi bedanya tuh proses terbentuk rongganya tuh berbeda. Yang satu dengan yeast yang menghasilkan CO2, yang pastry karena teknik melipatnya yang bergantian tadi antara dough tinggi lemak kemudian dilipat bergantian sehingga terbentuk lapisan yang beda-beda karakter sampai sekian lapis tadi. Jadi makin banyak lapisannya maka rongga-rongga tadi akan terbentuk makin banyak, kemudian juga dia akan makin beremah ya. Jadi dia akan lebih remah. Kurang lebih gitu Lutfi ya. Oh iya Bu. Kalau gitu berarti tuh kalau dari kandungan lemaknya berarti lebih tinggi pastry dong Bu? Lebih tinggi pastry ya. Tinggi pastry, oke kalau gitu. Kalau gitu saya ada beberapa pertanyaan sih Bu untuk kalau misalnya pastry itu sebenarnya bisa disebut laminated dough nggak sih? Iya. Disebutnya itu ya. Nah kalau laminated dough tuh contohnya apa aja ya? Apa maksudnya ya udah dia laminated dough itu pastry dan akhirnya dia bisa jadi kayak croissant dan lain-lain atau ada yang lain gitu? Iya, jadi yang laminated dough itu kan yang pastry luarnya ini. Tapi nanti jadi jenis-jenis yang lain ya tergantung namanya tadi. Ada croissant, kemudian yang lain-lain. Mungkin bentuknya, mungkin isiannya, tapi tekniknya ya laminated dough. Oke. Untuk produk dari pastry ini sendiri atau laminated dough ini sendiri, kalau di Jogja nih di mana gitu Bu? Siapa tahu dari tadi teman-teman pendengar Food Talks tuh waktu dengerin kayak jadi kepengen, jadi lapar gitu Bu. Siapa tahu harus ada yang pengen cari gitu. Ada rekomendasi. Makanya ininya, store-nya gitu, tokonya gitu Bu. Ya, pastry-nya. Iya. Oh banyak di toko-toko kue ada bisa menemukan. Jadi biasanya dijual dalam bentuk lembaran. Jadi ada mereknya juga macam-macam. Jadi adik-adik kalau misalnya mau bikin seperti ini tapi nggak mau ribet bikinnya, itu bisa beli udah jadi pastrinya. Jadi adik-adik mau bikin croissant gini atau mau bikin yang pakai gelas yang banyak juga sekarang. Denis ya, bukan? Apa ya? Nanti sebagian dipotong ya. Ya itulah yang krim Zupa. Zupa sup kan di atasnya pakai pastry kan. Kemudian bolen pisang mungkin. Oh iya. Adik-adik mau bikin bolen pisang yang seenak yang dari Bandung sana misalnya. Itu kalau males bikin pastry-nya ya bisa beli lembarannya. Di toko-toko kue ada. Jadi biasanya toko-toko yang menjual bahan kue. Mungkin nggak saya sebutkan nama tokonya nanti adik-adik bisa ke toko-toko bahan kue itu ada. Tapi kalau misalnya adik-adik mau bikin sendiri itu juga boleh-boleh aja. Jadi mungkin teman-teman yang sudah kuliah di teknologi bakery teorinya sudah. Mungkin sambil belajar teorinya bisa praktek gitu kan. Nah hasilnya jadi nggak lapisannya remah nggak antar lapisan itu, atau mungkin adik-adik mau coba teknik melipatnya yang hanya 4 kali dengan yang 8 kali itu
bedanya apa sih di teksturnya gitu kan. Kalau perlu diuji tuh Uji sensoris gitu. uji Bu. sensoris bisa, uji tekstur pakai UTM bisa. Kalau dari Bu Rizky ada kayak tips nggak Bu, misalnya biar nanti tuh dari pastry-nya jadi bagus gitu Bu, lapisannya rongganya jadi banyak atau gimana gitu? Tip khususnya mungkin saya nggak ada ya. Yang pasti ada beberapa teknik. Mungkin nanti kalau mau lebih detail, adik-adik bisa mungkin di kuliah teknologi bakery tahun depan ya kita masukkan tekniknya yang lebih detail. Jadi beda cara melipat itu juga akan memberikan efek yang beda terhadap tekstur dari si pastry-nya. Mungkin nanti ada kayak tugas untuk bikin bakery gitu Bu, yang pastry. Jadi kayak teman-teman bisa nyoba di rumah walaupun mungkin nggak bisa kayak di toko-toko. Kalau gitu. dulu kalau saya nggak salah ya, kalau dulu tuh ada entah sekali atau 2 kali pertemuan itu terus semacam praktikum singkat bikin rotinya. Jadi mungkin topiknya misalnya tahun ini roti tawar, mungkin tahun depan pastry, misal bisa jadi. Nah, cuma kendalanya kemarin kan pandemi ya, jadi terkendala. Ya mungkin idenya Mbak Lutfia bisa juga kalau misalnya kita adopsi tahun depan untuk adik-adiknya. Kita bisa belajar langsung buatnya. Ya, kalau adik-adik membuat tuh kan kemungkinannya ada 2, gagal atau berhasil ya kan. Iya. Tapi dua-duanya itu kan proses belajar. Iya. Kalau gagal itu kenapa? Kalau berhasil berarti langkah-langkahnya udah benar gitu ya. Jadi tadi kayak dari situ kita udah menarik perhatian teman-teman, mungkin angkatan yang baru akan ambil bakery tuh jadi tertarik gitu Bu. Oh iya, tahun depan aku mau ambil bakery karena mau lihat prosesnya kayak gimana gitu-gitu. Iya. Terus kayak misalnya nanti beneran ada praktek kan, ini udah mulai luring kan Bu kuliahnya. Jadi mungkin bisa ditambahin lah Bu, kalau dari mahasiswa tuh pengennya tuh ada prakteknya gitu Bu. Jadi kayak selama ini kan saya kan pakai dapatnya yang online gitu. Jadi kayak masih kurang nih, gimana sih sebenarnya caranya bikin pastry, gimana caranya bikin, masih ngawang banget gitu. Oke, nanti kita atur. Bikin roti itu sebenarnya nggak susah sih kalau menurut saya. Insya Allah. Saya banyak gagalnya kayaknya. Ya itu jam terbang ya. Kemudian menghitung formulanya yang pas. Kemudian memang itu selain teori itu skill. Jadi skill harus dicoba. Jadi adik-adik kan kalau misalnya nih ya, contohnya nggak di pastry, di roti itu bagaimana adik-adik mengadon sampai si roti ini emang udah bagus, elastis. Kalau belum, dia akan jadi roti yang bantat. Kalau dia udah terbentuk adonan yang kalis, elastis, itu dia akan jadi roti yang bagus mengembangnya. Dan itu perlu dicoba. Jadi tidak hanya teoritis, memang harus dicoba. Gitu. Jadi kalau nanti terkendala di kampus bisa ke rumah saya deh. Boleh banget itu. Ya, karena saya kalau untuk roti tawar, donat dan lain-lain tuh saya jarang sekali beli. Saya bikin. Jadi kita lebih tahu kan isi di dalamnya, dan kita lebih bisa ngatur rasa yang kita pengen yang kayak apa sih. Jadi lebih, kalau adik-adik bisa itu akan lebih lebih menarik sebenarnya. Kita mau coba yang seperti ini, yang gimana. Belajar R&D juga ya Bu, bikin kayak roti-roti gitu. Betul.
dari segi rasa maupun dari tampilannya mau bikin yang kayak apa kan, kalau kita yang bikin sendiri kita bisa kreasikan macam-macam. Itu berarti buat teman-teman food talks yang lagi dengerin bisa nih kalau misalnya mantau lebih lanjut nih di dunia bakery bisa banget. Berarti di semester depan ya ngambil teknologi bakery, nanti ada Bu Rini yang bisa mendampingi sebagai dosen juga gitu. Atau kalau nggak buat teman-teman yang udah ngambil bakery, udah saatnya kita kayak nyoba nggak cuma teori yang kemarin abis kita dapat, tapi juga dipraktekin, misalnya bisa di rumah atau ya kalau bisa di kitchen lab bisa lah, tapi mungkin masih belum bisa, jadi bisa dicoba di rumah. Apalagi kalau pastry tadi kata ibunya udah ada yang jadi ya Bu lapisannya. Jadi kayak tinggal dicoba-coba dulu gitu. Kalau emang masih takut buat bikin, dicoba pakai itu dulu. Baru kalau emang udah mau banget bikin lapisan sendiri atau bikin bakery yang lain-lain gitu. Ada lagi Mbak Titi mungkin mau tanya lagi tentang bakery atau tentang pastry yang tadi udah kita bahas sebelumnya? Kita udah bahas banyak banget ya tadi, Aufa. Kalau gitu semoga hari ini kita udah dapat ilmu yang banyak banget dari Ibu Rini. Nah, kalau teman-teman penasaran lebih lanjut tentang bakery, mungkin bisa ditulis di komen-komen, nanti kita bikin episode selanjutnya tentang bakery yang lain gitu kan ya, Aufa? Iya, bisa jadi kita latihan bikin roti yang tadi. Iya, kita demo masak gitu ya sambil podcast. Mungkin ada kegiatan dari KM TPHP bikin apa bareng gitu. Kan kalau mumpung belum mulai kuliah, izin-izinnya mungkin lebih mudah mungkin ya. Ya nanti dicoba. Terus yang mau dibikin itu jenisnya yang mana? Nah itu tadi mungkin dengan teman-teman yang tadi udah komen mau untuk episode Food Talk selanjutnya ada apa, boleh dipantau terus karena pasti episode yang lain tuh nggak kalah seru, nggak kalah menarik untuk didengerin gitu. Oke, mungkin dari itu tadi sampai di sini sesi pada episode kedua kali ini. Terima kasih Bu Rini udah menyempatkan hadir, dan aku Lutfia pamit undur diri. Nah, aku Aufa juga pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman di Food Talk episode ketiga.